Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan belajar kita berjalan dengan lancar. Ketua kelas, silakan memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan siap belajar ya. Alhamdulillah sehat Bu, siap belajar. Hari ini semuanya masuk atau ada yang absen? Hadir semua Bu. Hadir semua ya. Oke, terima kasih. Di pertemuan sebelumnya, Ibu kan sudah membagikan bahan ajar tentang materi ini. Materi apa sekarang? Usaha, daya, dan energi. Nah, usaha dan daya dan energi. Sudah dipelajari belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, bagus sekali. Pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang usaha dan daya. Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa itu usaha dan daya? Saya Bu. Baik, Luciana. Jadi usaha itu perpindahan energi. Jadi terjadi karena daya menyebabkan benda itu dapat berpindah. Sedangkan kalau daya itu total energi yang digunakan dalam setiap detik. Bagus sekali. Oke, selanjutnya. Dengan kita lihat kedua gambar ini ya, itu gambar apa? Anak mendorong meja Bu. Anak-anak seorang anak mendorong meja. Kalau yang gambar B? Mendorong tembok. Oh, oke. Pada gambar A itu kan orangnya mendorong meja ya. Itu orang itu melakukan usaha atau tidak? Iya, Bu. Kenapa alasannya? Karena mejanya berpindah, Bu, akibat didorong. Benar sekali, Janis. Terus pada gambar B, itu orangnya melakukan usaha atau tidak? Tidak Bu. Kenapa? Karena kan temboknya tidak berpindah. Berat. Benar semua ya. Jadi usaha itu adalah perpindahan energi yang terjadi karena gaya yang menyebabkan benda berpindah. Jika tidak ada perpindahan, berarti tidak ada usaha. Jelas? Jelas Bu. Selanjutnya. Nah, kan tadi sudah dijelaskan oleh Luciana ya tentang usaha dan daya. Sekarang apa itu energi? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Boleh, Janis? Energi itu kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Oke, selanjutnya boleh di next. Benar sekali. Energi adalah kemampuan atau kapasitas untuk melakukan usaha yang dapat diukur dalam joule. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Next. Sekarang Ibu ingin mengajak kalian kembali ke rumah lagi nih lewat gambar-gambar ini. Menurut kalian, apa persamaan dari ketiga gambar ini? Sama-sama menggunakan energi listrik Bu. Sama-sama menggunakan energi listrik ya. Nah, kata Luciana tadi kan itu menggunakan energi listrik. Berarti listrik menurut Luciana adalah energi. Kalau listrik merupakan bentuk energi, berarti listrik mengalami perpindahan kan ya. Ada yang tahu apa yang berpindah dari listrik tersebut? Zat listriknya, Bu. Zat listrik ada yang lain?
Aliran listrik, Bu. Aliran listrik, oke. Yang berpindah itu kata Janis itu ada zat listrik, kata Mbak Putri ada aliran listrik ya. Untuk mengetahui apa yang berpindah di energi listrik tersebut, kita hari ini akan belajar tentang bagaimana energi listrik dan cara menghitung tagihan listrik di rumah. Sekarang silakan buka ILKBD yang sudah saya bagikan. Hari ini kita akan belajar untuk mengidentifikasi peristiwa usaha dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis hubungan antara usaha, energi, dan daya, mengolah data penggunaan daya listrik di peralatan rumah tangga, dan menganalisis estimasi biaya serta strategi penyusunan untuk menggunakan energi yang lebih hemat. Anak-anak, dari kegiatan yang sudah kalian lakukan, kita bisa melihat bahwa setiap alat listrik menggunakan energi yang berbeda-beda. Energi listrik yang digunakan suatu alat dapat dihitung dengan rumus E energi, P dalam daya dalam watt, dan T adalah waktu penggunaan dalam jam. Semakin besar daya dan semakin lama digunakan, maka semakin besar energi listrik yang terpakai. Daya menunjukkan seberapa besar energi listrik yang dilakukan alat tersebut. Biasanya dalam satuan watt, sedangkan waktu menunjukkan berapa lama alat itu digunakan. Nah, dari gambar yang ada di sini, alat mana yang kira-kira menghasilkan energi listrik yang besar? Siapa yang bisa menjawab? Mesin cuci, Bu. Kenapa, Luciana? Karena dayanya itu besar meskipun digunakan hanya sebentar. Benar sekali. Terus ada gini, jika lampu dengan daya yang kecil terus dinyalakan terus-menerus sepanjang hari, apakah energi yang digunakan oleh lampu tersebut bisa menjadi besar? Bisa, Bu. Kenapa? Karena penggunaannya waktunya lama. Benar. Jadi, untuk kita dapat menghemat listrik adalah dengan menggunakan alat listrik seperlunya dan mematikan alat yang tidak digunakan. Kalau tidak, maka tagihan listrik bulanan akan membludak. Nah, dalam materi ini kita harus memperhatikan semakin besar daya alat listrik dan semakin lama waktu pemakaiannya, maka energi listrik yang digunakan akan semakin besar. Baik anak-anak, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, Ibu ingin tahu apa sih yang telah kalian pelajari hari ini? Ada yang ingin menyampaikan? Saya, Bu. Ayo, boleh? Jadi, usaha, energi, dan daya itu saling berhubungan dalam aktivitas kita sehari-hari, terutama saat kita menggunakan alat listrik. Nah, energi listrik itu dapat dihitung dari daya dikali waktu pemakaian. Satuannya itu biasanya kWh. Semakin besar daya alat listrik dan semakin lama digunakan, maka semakin besar juga energi listrik yang dipakai dan biasanya dapat menambah biaya listrik. Bagus sekali Mbak Luciana ya jawabannya. Dari jawaban Mbak Luciana tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa konsep usaha, daya, dan energi dapat dipahami dari berbagai sudut pandang, baik secara teori maupun penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Perhitungan sederhana seperti ini membantu kita memahami mengapa penggunaan alat berdaya besar dalam waktu yang lama dapat meningkatkan tagihan listrik. Dengan memahami konsep usaha, daya, dan energi, kita dapat menggunakan energi secara lebih efisien. Adakah yang ditanyakan dari materi yang didapat hari ini? Tidak, Ibu, cukup. Cukup, paham semua ya? Paham, Bu. Untuk pertemuan selanjutnya, bahan ajarnya akan Ibu kirimkan ke grup WhatsApp kelas.
tugasnya adalah mempelajari bahan ajar tersebut agar di minggu depan kita dapat mendiskusikan terkait materi yang ada di bahan ajar tersebut. Nah, dapat dipahami? Paham, Ibu. Oke. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa agar ilmu yang diperoleh hari ini bermanfaat. Ketua kelas, silakan memimpin doanya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.